Di sebuah reuni teman sekelas. Pacarku yang sudah kujalani selama 6 tahun. Beningbing. Minum terlalu banyak. Di bawah sorakan semua orang. Dia pun mencium mantan pacarnya. Meskipun hanya sekejap. Tapi seluruh ruangan seketika menjadi hening. Tatapan semua orang serentak tertuju padaku. Namun, semua orang tidak menyangka. Aku sama sekali tidak bereaksi. Malah, aku yang memimpin dengan bertepuk tangan. Sambil berteriak minta satu kali lagi. Tatapan Beningbing padaku sungguh penuh keheranan. Bercampur dengan kebingungan dan kemarahan. Seolah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Kesadarannya pun pulih sebagian besar. Menunjukkan rasa bersalah dan ketakutan. Beningbing segera menjelaskan. Aku dan Yang Weinan hanya teman biasa. Saat masih sekolah dulu, seorang teman baikku berbisik, Ningbing, kamu agak keterlaluan. Bagaimanapun juga, Fang Yuan masih ada di sini. Yang Weinan itu juga minum cukup banyak. Menatapku dengan tatapan provokatif. Suasana seketika menjadi tegang. Teman-teman yang tadinya mengobrol pun terdiam. Semua menunggu untuk melihat bagaimana aku akan menyelesaikannya. Aku tersenyum masam dan berkata, mumpung suasananya sudah begini, apa kalian mau sekalian menyewa kamar malam ini? Kata-kataku ini sangat menyindir. Semua orang bisa mendengarnya. Beningbing benar saja marah. Fang Yuan, ini hanya bercanda. Tidak perlu sesensitif itu. Kan tanda tanya. Lagi pula, aku dan Yang Weinan sudah putus bertahun-tahun. Sudah berapa kali kukatakan padamu, Yang Weinan di sini hanya punya aku sebagai temannya. Kalau memang ada apa-apa di antara kami, sudah terjadi dari dulu. Bisakah kamu lebih berlapang dada sedikit? Yang Weinan di sampingnya juga tertawa terbahak-bahak. Tenang saja. Fang Yuan tidak akan sekecil hati itu. Benar kan? Fang Yuan. Ekspresi semua orang di sana menjadi sangat aneh. Mereka menatap Beningbing dengan tatapan yang ganjil. Seenaknya menceramahiku di depan semua orang. Orang yang jeli bisa melihat bahwa dia marah padaku. Karena reaksiku yang di luar dugaan. Merasa aku tidak masuk akal. Bahkan di matanya, aku bisa melihat. Dia sudah merencanakan bagaimana akan bertengkar hebat denganku setibanya di rumah. Kalau saja ini terjadi dulu, aku pasti sudah meledak di tempat. Meneriakinya dengan penuh amarah. Dia juga sudah terbiasa dengan polaku yang seperti ini. Setiap kali aku bertengkar nyaris histeris, dia akan menanggapiku dengan sikap yang sangat dingin. Lalu setelahnya mengatakan beberapa kata manis untuk memberiku jalan keluar. Dan aku, seperti orang bodoh, akan melupakan masalah ini begitu saja. Aku bahkan tidak bisa menghitung berapa kali kami bertengkar karena masalah dia dan mantan pacarnya, Yang Weinan. Yang paling parah, aku pernah sampai membalikkan meja kopi di rumah. Tapi setiap kali selesai bertengkar, selalu diikuti perang dingin yang panjang. Membuatku hampir trauma. Dan setiap kali perang dingin, selalu aku yang lebih dulu mengalah dan minta maaf. Dalam hubungan jangka panjang ini, aku terlalu dalam terjerat. Posisiku terlalu rendah. Sejak awal, posisi kami berdua tidak seimbang. Mau bagaimana lagi? Beningbing memang terlalu cantik. Dia adalah primadona di sekolah kami dulu. Orang yang mengejarnya tidak pernah ada habisnya. Aku ingat waktu semester 1. Ada seorang teman yang agak norak meniru video di internet. Di bawah asramanya, menyusun lilin membentuk hati yang besar. Menyatakan cinta dengan pengeras suara sambil membawa bunga. Kejadian itu sampai membuat kepala bagian kemahasiswaan datang. Tapi wanita secantik itu, Dewi di hatiku, pada akhirnya menjadi pacar orang biasa sepertiku. Sahabat-sahabatku, diam-diam entah sudah berapa kali mereka iri padaku. Mau bagaimana lagi? Beningbing terlalu populer. Membuatku saat bersamanya setiap hari merasa was-was. Takut suatu hari nanti dia direbut orang. Jadi aku hanya bisa berusaha sekuat tenaga berbuat baik padanya. Membagikan semua yang kualami setiap hari padanya. Melihat seekor kucing liar yang lucu. Memakan es krim yang cantik. Membeli buah yang bentuknya aneh. Setiap hal kecil yang menarik dalam hidupku, aku ingin segera memberitahunya. Sayangnya, pada akhirnya balasan yang kudapat selalu hanya 2 kata. Membosankan. Sebelum ini, aku penuh semangat. Bahkan jika usahaku tidak dihargai,
Semangat itu tetap ada. Aku dengan naifnya berpikir, asalkan aku memberi tanpa pameh, merendahkan diri serendah-rendahnya, aku pasti bisa membuatnya terharu dengan romantisme sederhanaku. Pola hubungan seperti ini, kami berdua sudah terbiasa. Ruangan itu hening sejenak. Bai Ningbing mencoba memanggil namaku. Mungkin dia juga sadar kalau perbuatannya tadi agak keterlaluan. Yeah, jawabku. Menatap wanita yang pernah kuanggap dewi. Orang yang mati-matian ingin kuhabiskan sisa hidupku bersamanya. Nada bicaraku begitu tenang dan dingin. Sampai aku sendiri terkejut. Biar aku jelaskan padamu, kata Bai Ningbing. Menurutnya, masalah ini sangat sepele. Seharusnya aku tidak menjadikannya alasan untuk marah. Aku melambaikan tangan. Tidak apa-apa. Lagi pula aku sudah terbiasa. Bai Ningbing tidak lagi menghiraukanku. Berbalik dan kembali mengobrol seru dengan Yang Weinan. Benar-benar menganggapku tidak ada. Mereka berdua membicarakan masa lalu. Bai Ningbing sesekali tertawa terkikik. Di depanku, mereka berdua bahkan dengan nada bercanda. Minum bersulang-silang lengan. Tatapan orang-orang di sekitarku sangat campur aduk. Ada yang meremehkan. Ada yang senang melihatku menderita. Ada juga yang kasihan. Saking menyedihkannya, aku sampai tidak ingat. Sudah berapa lama Bai Ningbing tidak sehangat ini padaku. Sejujurnya, kalau malam ini mereka berdua benar-benar menyewa kamar, aku tidak akan terkejut sama sekali. Perasaan yang mereka tunjukkan lebih mirip sepasang kekasih. Selalu berkedok sebagai teman. Melakukan hal-hal ambigu yang melampaui batas pertemanan. Hanya saja dulu mereka masih tahu diri. Paling banter hanya mengatakan hal-hal mesra saat mengobrol. Berulang kali menguji batasan kesabaranku. Sampai sekarang, ada kontak fisik. Dan malam ini, dengan alasan mabuk dan suasana, semuanya meledak. Kalian bersenang-senanglah. Aku pulang dulu. Besok pagi harus kerja. Aku tersenyum sambil mengambil rokok, lalu pergi dengan perasaan yang sangat tenang. Semua orang saling berpandangan. Saat aku keluar dari ruangan, aku masih mendengar gadis-gadis di belakang membicarakanku. Mengatakan aku tidak bisa diajak bercanda. Aku sudah tidak peduli. Malas untuk mempermasalahkannya. Aku memang orang yang tidak mudah marah. Cukup ramah. Sepertinya bisa mengobrol dengan siapa saja. Bisa berteman dengan siapa saja. Kalau dulu, selama ada Yang Weinan, aku pasti tidak akan tenang. Aku harus menjaganya sampai akhir. Meskipun aku belum pernah mengalaminya sendiri. Tapi di internet, aku pernah melihat kasus mantan menangis. Pacar sekarang yang menenangkan. Aku keluar dari restoran, berdiri di depan pintu, dan menyalakan sebatang rokok. Merasakan kepuasan saat asap memenuhi paru-paruku. Aku merasakan kepuasan yang aneh. Perasaanku juga tenang luar biasa. Entah sejak kapan. Aku lelah. Dan tiba-tiba sadar kalau aku sudah tidak mencintai Bai Ningbing lagi. Aku kembali ke apartemen 3 kamar yang kami sewa. Meskipun rumah ini hanya sewaan. Tapi setelah kami tata, di hatiku ini sudah menjadi rumah. Aku sangat mencintai tempat ini. Aku men-scroll TikTok dengan pikiran kosong. Lalu tertidur di sofa. Aku bisa merasakan. Sekitar 2 jam kemudian, suara langkah kaki Bai Ningbing masuk. Tanpa melihat pun aku tahu. Seperti biasa, dia mabuk berat. Dia memanggil namaku. Karena dia sudah terbiasa. Tidak peduli semabuk apapun di malam hari. Bermain sampai jam berapa. Setibanya di rumah, dia bisa menikmati perawatanku yang tanpa cela. Buah yang sudah kupotongkan. Teh buah peredam mabuk kesukaannya yang sudah kuseduh. Air rendaman kaki yang panas. Dulu, agar suhu air rendaman kaki tetap terjaga, aku harus berulang kali menuang dan menambahkan air. Semua itu agar dia puas saat pulang. Tapi malam ini, tidak ada apa-apa. Aku bahkan pura-pura tidur nyenyak. Tidak menjawabnya sama sekali. Fang Yuan. Bai Ningbing memanggil lagi. Dia yang sensitif merasakan keanehanku malam ini. Saat di restoran tadi, dari tatapan Bai Ningbing padaku, aku sudah bisa membaca. Dia sudah siap untuk merespons kemarahanku. Tapi kali ini, dia salah tebak. Aku menghadapinya dan mantan pacarnya dengan tenang. Keluar dari ruangan dengan tenang. Pulang naik taksi dengan tenang. Suasana hening. Setelah 3 atau 4 menit, dia melepas sepatu hak tingginya dan berbaring di sofa lain untuk tidur.
tanpa aku yang menyiapkan segalanya untuknya. Dia lebih memilih tidur di sofa. Keesokan paginya, saat Be Ningbing bangun, aku sudah duduk di sofa, sedang menyiapkan laporan untuk rapat hari ini. Sama seperti semalam, pagi ini tidak ada sarapan cinta. Tidak ada telur mata sapi yang wajib ada setiap hari. Tidak ada susu yang sudah dituang. Kau sudah bangun. Semalam aku minum terlalu banyak. Yang Weinan yang mengantarku pulang. Untung di jalan tidak ada razia alkohol. Kalau tidak, kau mungkin baru bisa melihatku akhir tahun. Bai Ningbing melontarkan lelucon garing yang bukan keahliannya. Secara tersirat, dia menyalahkanku karena meninggalkannya sendirian di restoran semalam. Bukan karena dia peduli padaku. Aku juga tidak merasakannya, melainkan karena aku tidak seperti biasanya memberinya perlakuan bak seorang putri. Katakan pada Yang Weinan, lain kali kalau sudah minum jangan menyetir lagi. Aku berdiri dan dengan mahir memasang dasiku sendiri. Tiba-tiba aku teringat, sudah 7 tahun penuh. Hanya di awal-awal hubungan kami, dia pernah beberapa kali membantuku memasang dasi. Selama 6 atau 7 tahun berikutnya, selalu aku sendiri yang memasang dasi. Aku tidak manja, juga tidak peduli dengan detail-detail seperti ini untuk diriku sendiri. Hanya saja, aku menganggap seorang wanita yang memasangkan dasi untukku adalah sebuah tanda bahwa dia peduli padaku. Yang Weinan putus cinta. Semalam dia memberitahuku. Malam ini dia berencana mengajakku makan malam. Minum-minum menemaninya sebentar. Dia bilang temannya di kota ini sangat sedikit. Selain aku, dia benar-benar tidak tahu harus mengajak siapa lagi. Bai Ningbing memijat keningnya sambil berkata padaku, efek mabuknya sangat parah. Jika reaksiku semalam membuatnya terkejut, maka pagi ini aku membuatnya syok. Aku mengangguk dan berkata, baiklah, pulanglah lebih awal. Kemudian aku membuka pintu dan berjalan keluar. Kau tidak melarangku. Sebuah suara yang terdengar marah terdengar dari belakangku. Ketika aku berbalik, aku melihatnya berdiri di ruang tamu. Bai Ningbing dengan wajah penuh keheranan. Malam harinya aku lembur di kantor. Tepat jam 6 malam, aku menerima foto dari Bai Ningbing. Itu adalah fotonya bersama Yang Weinan di sebuah restoran. Aku terkejut. Dulu, hal-hal seperti ini tidak pernah berani dia katakan padaku. Setiap kali, aku harus bertanya terus-menerus, sampai memojokkannya. Baru, dia dengan enggan mengakui semuanya. Aku hampir gila dibuatnya. Di masa-masa terburuk, aku menderita gangguan kecemasan. Malam hari harus bergantung pada obat tidur. Mendengar 3 kata Yang Weinan, jantungku akan berdebar kencang. Keringat dingin keluar tanpa terkendali. Aku merasa Yang Weinan adalah musuh bebuyutanku. Iblis dalam pikiranku. Tapi kali ini, aku tidak pernah merasakan ketenangan seperti ini. Perasaanku bahkan seperti melihat teman biasa sedang makan bersama temannya. Baiklah, aku lembur dulu. Tidak ada balasan lagi darinya. Di dalam foto, Yang Weinan terlihat sangat kuyu. Mungkin dia benar-benar putus cinta. Pikiran-pikiran acak seperti ini hanya berlangsung beberapa menit, lalu aku kembali fokus pada pekerjaan. Aku sadar, aku sudah tidak peduli lagi pada Bai Ningbing. Aku tidak peduli dengan perasaannya. Peduli apakah dia sudah makan atau belum, tidur nyenyak atau tidak, di mana dia, dengan siapa dia mengobrol, apa yang mereka bicarakan, apakah dia menambahkan kontak orang lain yang mendekatinya, apakah Yang Weinan mencarinya, makan malam apa yang harus kusiapkan malam ini, makanan penutup apa yang harus kubeli, bir, minuman, buah apa yang harus ada di kulkas. Ya Tuhan, baru kusadari, dulu aku setiap hari menghabiskan waktu dengan pertanyaan-pertanyaan tidak berarti ini. Malam itu Bai Ningbing tidak pulang. Kalau ini terjadi dulu, aku akan meneleponnya seperti orang gila. Menanyai beberapa sahabatnya. Jika tidak ketemu, aku akan melapor polisi. Semalaman tidak bisa tidur. Pernah sekali, dia tidak pulang semalaman. Aku panik seperti semut di wajan panas. Perasaan itu, seperti di TikTok beberapa waktu lalu. Pria yang menawarkan uang sayembara, meminta warganet di seluruh dunia membantunya mencari pacarnya yang menginap di hotel. Aku melapor polisi. Polisi menemukannya di rumah sahabatnya. Setelah pulang, kami bertengkar hebat. Saat itu juga,
Aku yang kecewa membalikkan sebuah meja. Meja yang ia tuntut adalah meja kopi seharga lebih dari 80 juta. Perang dingin saat itu berlangsung selama setengah bulan. Akulah yang berinisiatif meminta maaf padanya. Saat itu, dia menatapku dengan wajah dingin. Kali ini kau membalikkan meja kopi. Lain kali, tinjumu, apakah akan mendarat di tubuhku? Aku berlutut di lantai dan berulang kali bersumpah. Aku mencintainya sampai ke tulang sumsum. Tantanya aku akan gila. Aku terus-menerus menampar wajahku sendiri. Aku mati-matian menjelaskan. Aku bilang demi dia aku rela melompat dari gedung. Aku tidak akan pernah menyentuhnya sekalipun. Saat itu, aku sangat menakutkan. Juga karena ini, Bai Ningbing mengaku padaku. Dia beberapa kali ingin meninggalkanku. Dia bilang aku terlalu mencintainya. Mentalku sudah tidak sehat. Dia takut aku akan membunuhnya. Aku tersenyum pahit menghadapinya. Benar, aku memang terlalu bodoh. Kita semua sudah dewasa. Untuk siapa kau berakting hidup dan mati? Hal seperti itu tidak pernah terjadi lagi. Malam ini Bai Ningbing tidak pulang. Aku tidak menelepon mencarinya. Tidak melapor polisi. Hanya bersih-bersih. Main ponsel. Lalu tidur. Tidur nyenyak yang sudah lama tidak kurasakan. Sangat lelap. Sangat tenang. Tanpa siksaan pikiran yang tidak minus tidak. Juga tanpa perasaan gamang yang entah jauh entah dekat. Aku bahkan sampai pada titik di mana pengalaman dengan wanita tidak lagi membuatku bergairah. Aku baru sadar betapa lelahnya hidupku dulu. Keesokan harinya kami berangkat kerja masing-masing. Sekitar jam 8 pagi kami bertemu. Bai Ningbing berinisiatif menjelaskan. Semalam minum terlalu banyak dengan Yang Weinan. Dia tidur di rumah sahabatnya, Yu Wei. Yu Wei dan Yang Weinan hubungannya baik. Di masa kuliah mereka pernah pacaran sebentar. Setelah itu, mereka sama-sama tinggal di kota ini. Yu Wei yang memperkenalkan Yang Weinan untuk menyewa apartemen di kompleks ini. Jadi Yu Wei dan Yang Weinan tinggal di kompleks yang sama. Aku mengangguk. Aku tahu. Lalu hening. Berlangsung selama 3 atau 4 menit. Keheningan yang mematikan. Bai Ningbing mengangguk. Entah sejak kapan. Di antara kami, sudah tidak ada lagi yang bisa dibicarakan. Baru saja keluar dari kompleks. Aku menerima pesan WeChat dari Yang Weinan. Itu adalah sebuah foto. Di dalam foto, Bai Ningbing berbaring di tempat tidur. Dari sudut pengambilan foto, terlihat seolah Bai Ningbing dan Yang Weinan tidur bersama. Yang Weinan tidak mengirim teks apapun. Hanya sebuah foto. Aku sudah lama menambahkan kontaknya. Tujuannya adalah agar bisa selalu memantau pergerakan Bai Ningbing. Melihat foto ini, hatiku tetap tenang tanpa gejolak. Aku tidak membalas pesan itu. Langsung mematikan ponsel. Seperti biasa, aku menunggu bus yang langsung ke kantor. Setelah naik bus, aku langsung memejamkan mata. Sepanjang perjalanan, foto itu tidak menimbulkan gejolak sedikit pun di otakku. Tidak ada pikiran apapun. Hanya mati rasa. Yang tidak kuduga adalah, aku belum sampai setengah jam di kantor, Bai Ningbing sudah datang mencariku. Ekspresi di wajahnya penuh dengan kepanikan, rasa bersalah, dan ketakutan. Aku langsung mengerti. Yang Weinan pasti setelah mengirim foto itu padaku, juga memberitahunya. Tujuannya sangat jelas, yaitu memprovokasi agar kami bertengkar. Lebih baik lagi kalau langsung putus. Orang ini sampai sekarang belum menyerah pada Bai Ningbing. Dia sangat licik. Saat kuliah dulu, aku sudah merasakannya. Fang Yuan keluar sebentar. Tatapan Bai Ningbing padaku membawa sebuah permohonan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku berdiri dengan wajah tanpa ekspresi. Berjalan bersamanya ke tangga darurat perusahaan. Kami berdua hanya berdiri diam seperti itu. Akhirnya dia yang lebih dulu memecah keheningan. Aku mabuk. Yang Weinan awalnya bilang mau mengantarku pulang. Tapi entah bagaimana, dia membawaku ke tempatnya. Kami tidak melakukan apa-apa. Aku mendorongnya menjauh. Jadi semalam kau tetap menginap di rumah Yang Weinan. Begitu maksudnya. Aku tidak tidur. Aku benar-benar tidak tidur. Aku tahu kau tidak tidur. Bukan begitu? Fang Yuan. Maksudku aku duduk di sofa semalaman. Mataku tidak terpejam sama sekali. Aku menatapnya. Apa hubungannya denganku? Bukankah kau bilang kau menginap di rumah sahabatmu?
Dulu kau selalu menyalahkanku karena terlalu mengekangmu, tidak memberimu kebebasan, mengataiku kekanak-kanakan dan selalu berprasangka buruk. Lihat, sekarang aku tidak kekanak-kanakan lagi, tidak berpikir yang tidak-tidak lagi. Apalagi mengurus dengan siapa kau bersama dan melakukan apa. Seharusnya kau senang. Kan tanda tanya. Kau benar-benar bebas dalam hubungan ini. Tidak ada lagi yang bisa mengaturmu. Bukankah ini yang kau inginkan dulu? Bai Ningbing benar-benar tertegun. Lalu, dia menjadi kesal. Setelah menginap semalam dengan Yang Weinan, dia berinisiatif datang menjelaskan padaku. Itu sudah memberiku jalan keluar. Tapi aku tidak mengikutinya. Dia pun mengeluarkan jurus andalannya yang lama. Pokoknya tidak peduli siapa yang benar, siapa yang salah. Pada akhirnya selalu aku yang harus mengalah dan membujuknya. Fang Yuan, bisakah kau tidak sekekanak-kanakan ini? Aku dan Yang Weinan sudah tidak punya perasaan apa-apa lagi. Kami hanya teman biasa. Teman yang sangat biasa. Aku dengan sedikit tidak sabar melambaikan tangan. Memotongnya. Ningbing. Aku malam ini masih harus lembur. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Aku tidak marah. Juga tidak bilang tidak percaya padamu. Kan tanda tanya. Aku harus kembali bekerja. Aku meninggalkan Bai Ningbing sendirian di sana. Berbalik kembali ke mejaku. Dan lanjut fokus menyusun materi untuk rapat. Rekan kerja di sampingku mendekat. Berbisik menasihatiku. Fang, hidupmu terlalu lelah. Dengarkan kata temanku ini. Kau dan Bai Ningbing benar-benar bukan dari dunia yang sama. Tidak cocok. Semakin cantik seorang wanita, semakin banyak lalat yang mengerubunginya. Kau tidak akan bisa mencegahnya. Kau lihat berita tidak? Suami idaman nasional saja bisa jadi bucin. Lihat dirimu. Kau punya uang atau punya tampang? Kalau ini terjadi dulu, aku pasti akan membantah, akan berdebat dengannya. Bahkan membencinya di dalam hati. Sengaja menjauhinya. Tapi kali ini, aku mendengarkannya. Hanya tersenyum. Tidak berkata apa-apa. Terkadang, kedewasaan seorang pria benar-benar terjadi dalam sekejap. Malamnya, telepon dari Bai Ningbing datang. Aku tidak menjawabnya. 1 panggilan. 2, 3. Akhirnya aku mengangkat telepon. Aku menekan tombol jawab. Aku di depan kantormu. Aku datang menjemputmu. Kita pergi makan malam bersama. Fang Yuan, maaf. Meskipun aku dan Yang Weinan tidak melakukan apa-apa. Aku seharusnya tidak membohongimu. Aku membuka mulut, nada bicaraku sangat datar. Tidak apa-apa. Aku benar-benar tidak marah. Aku masih harus lembur. Kau pulang duluan saja. Kalau lelah, tidurlah lebih awal. Tidak perlu menungguku. Yang meresponsku adalah suara telepon yang ditutup dengan tegas. Dia marah. Setengah jam kemudian, aku melihat pembaruan statusnya di media sosial. Itu adalah foto Bai Ningbing dan Yang Weinan sedang makan bersama. Yang Weinan membawanya pulang ke rumahnya saat dia mabuk. Bahkan mengirimkan foto mereka berbaring bersama padaku. Dan Bai Ningbing memaafkannya. Hanya dalam waktu 1 hari. Di dalam foto, ada sebuah tangan terulur, memegang udang yang sudah dikupas. Aku mengenali jam di pergelangan tangan itu. Itu adalah tangan Yang Weinan. Di bawah foto, ada sebuah kalimat, kau selamanya adalah tempatku untuk pulang. Aku yang seharusnya sudah tidak peduli. Kali ini justru menggenggam ponsel dengan erat. Seluruh tubuhku gemetar karena marah. Bai Ningbing sengaja membuatku marah. Ingin memaksaku untuk mengalah lebih dulu. Malam itu aku pulang ke rumah. Bai Ningbing tidak menyalakan lampu. Duduk sendirian di sofa. Belum tidur. Aku menguap. Aku lapar. Pesan antar saja. Dulu kau selalu bilang makanan pesan antar tidak sehat. Bilang dapur restorannya sangat kotor. Aku terlalu lelah. Setelah percakapan singkat itu, kembali hening. Di tahun pertama kami bersama, kami selalu punya banyak hal untuk dibicarakan. Bisa mengobrol semalaman. Saat itu, Bai Ningbing juga senang berbagi pengalamannya seharian. Denganku melalui ponsel. Kami pernah saling memeluk dan berkata, setelah menabung cukup untuk uang muka di kota ini, kita akan menikah. Bahkan di malam hari, Bai Ningbing pernah berteriak penuh gairah. Merespon dengan antusias. Perlahan-lahan, itu berubah menjadi ala kadarnya. Lalu penolakan. Akhirnya menjadi seminggu sekali.
Setengah bulan sekali. Rasa barunya telah berlalu. Aku juga sudah lelah, baik secara fisik maupun mental. Aku lelah. Hanya saja merawatnya setiap pulang kerja. Berbagai detail kecil, berbagai perhatian, seolah sudah menjadi bagian dari hidupku. Terukir di tulangku. Fang Yuan, kau semakin acuh tak acuh padaku. Apakah karena malam itu aku mabuk dan mencium Yang Weinan? Atau karena aku berbohong padamu bilang menginap di rumah sahabatku? Aku sedikit takut. Fang Yuan, sikapmu sekarang membuatku merasa sangat asing. Tentang kejadian hari ini, Bai Ningbing tidak menyinggungnya sama sekali. Aku dalam kegelapan dengan mahir mengeluarkan rokok dan menyalakannya. Mengisapnya dalam-dalam. Bukankah ini kehidupan yang kau dambakan? Tanpa kekangan. Bebas. Kembali hening. Meskipun lampu tidak menyala, aku bisa membayangkan dalam kegelapan. Wajah Bai Ningbing yang akhirnya mulai tegang. Wanita ini mulai menyadari ada yang tidak beres. Dia tiba-tiba mengalihkan pembicaraan. Berkata padaku, aku baru beli satu set pakaian dalam baru. Aku membelinya khusus untukmu. Aku lelah. Aku masuk ke kamar dan menutup pintu. Kamar ini adalah kamar tamu. Awalnya disiapkan untuk teman atau orang tua yang datang menginap. Setiap kali kami perang dingin dan pisah kamar, aku biasanya tidur di sini. Apa yang dipikirkan dan dilakukan Bai Ningbing di ruang tamu? Apakah dia akan seperti setiap kali kami bertengkar, mengeluh pada Yang Weinan melalui ponsel, memintanya menghibur? Aku sama sekali tidak peduli. Malas untuk memikirkannya. Aku hanya merasa sangat lega. Terkadang cinta itu bisa hilang begitu saja. Dalam sekejap, saat cinta mati-matian, dia bisa menghancurkan seseorang. Dari mental hingga fisik. Saat tidak cinta, kekejamannya bahkan membuat diri sendiri takut. Seolah-olah benar-benar menjadi orang lain. Sebotol penuh cinta. Setiap hari berkurang sedikit. Suatu hari nanti pasti akan habis. Tidak peduli bagaimana kau mengocoknya. Tetap saja sudah habis. Sikap dingin dan keheningan tanpa kata ini berlanjut selama 3 hari. Di malam hari keempat, kebuntuan ini pecah. Bai Ningbing ditelepon memohon padaku. Memintaku pulang begitu selesai kerja. Jangan makan pesan antar di kantor lagi. Katanya ingin memberiku kejutan. Aku tertegun. Bukan karena kejutan apapun. Tapi aku tiba-tiba sadar. Apakah Bai Ningbing diam-diam datang ke kantor? Mengamatiku dari jauh? Kalau tidak, bagaimana dia bisa tahu? Kalau aku setiap kali pulang kerja selalu ketinggalan jam makan kantin. Dan hanya bisa memesan makanan dari luar. Bagaimana dia bisa tahu keadaanku? Akhirnya membuat wanita ini mulai cemas. Tapi sudah terlambat. Benar-benar sudah terlambat. Aku sudah tidak mencintai Bai Ningbing lagi. Aku tahu di hatiku masih ada sedikit kepedulian. Tapi dengan dasar sudah tidak cinta lagi. Membuat keputusan untuk pergi sebenarnya sangat mudah. Aku membuka pintu rumah. Aku melihat Bai Ningbing mengenakan celemek. Di atas meja makan yang hampir berdebu itu tersaji berbagai macam masakan rumahan. Di sampingnya ada sekotak arak bambu. Sahabat Bai Ningbing, Yu Wei, dan Yang Weinan juga ada di sana. Yang Weinan melihatku dan berdiri. Lalu berkata, maaf ya, Fang. Malam itu aku juga minum terlalu banyak. Aku yang hilaf membawa Ningbing pulang ke rumahku dan mengambil foto seperti itu. Sambil berkata begitu, dia menawariku rokok. Aku tidak menerimanya. Juga tidak menunjukkan wajah ramah pada Yu Wei. Wanita ini dari lubuk hatinya selalu meremehkanku. Di antara aku dan Yang Weinan, dia selalu memihak Yang Weinan. Entah sudah berapa kali dia membantu menutupi hubungan Bai Ningbing dan Yang Weinan. Berapa banyak yang ku tahu dan tidak ku tahu. Aku hanya orang biasa. Apa adanya. Melakukan apa yang kupikirkan. Sebulan hanya berpenghasilan 6 atau 7.000 yuan. Bagaimana mungkin bisa bersaing dengan mereka? Yu Wei juga tersenyum mencoba menengahi. Benar. Fang, Ningbing sudah memberitahuku. Laki-laki kan? Harus berlapang dada saat dibutuhkan. Aku akhirnya mengerti. Ini Bai Ningbing yang memanggil mereka berdua kemari. Bersiap untuk menasihatiku secara bergiliran. Di bawah tatapan terkejut mereka, aku mengangkat tangan dengan pasrah. Aku benar-benar tidak marah. Kali ini, Bai Ningbing panik.
Itu adalah kepanikan yang belum pernah kulihat darinya. Kepanikan dari dalam. Tatapannya padaku hampir penuh ketakutan. Aku berpikir sejenak, berbalik menatap Yang Weinan, dan melontarkan sebuah pertanyaan yang membuat semua orang tidak percaya. Bagaimana? Tidur dengan Ningbing? Apa masih sama seperti dulu? Seluruh ruang tamu seketika hening senyap. Sebelum Yu Youwei dan Yang Weinan datang, mereka pasti sudah membayangkan berbagai reaksiku. Tapi mereka sama sekali tidak menduga akan seperti ini. Aku dengan sikap yang sama sekali tidak peduli. Bahkan bisa dibilang acuh tak acuh. Mematahkan semua argumen yang telah mereka siapkan. Ayo kita makan. Ningbing, ternyata kamu bisa masak juga ya? Aku duduk dan langsung makan sendiri. Yang Weinan menatapku dengan penasaran. Ningbing memang selalu bisa masak. Masa dia tidak pernah memasak untukmu? Kilatan kemenangan melintas di matanya. Dalam hal ini, aku kalah lagi. Kalah telak seperti biasanya. Aku selalu ingin membandingkan segalanya dengan Yang Weinan. Dan selalu kalah telak darinya. Benar juga. Sejak hari, aku mendapatkan Ningbing. Semua kebutuhannya aku yang urus sendirian. Mungkin terkadang, meskipun Ningbing ingin menunjukkan perhatian, semangatku yang berlebihan malah merusaknya. Sudahlah, toh sudah tidak cinta lagi. Apalagi yang perlu dipermasalahkan? Aku menjawabnya dengan datar. Mana ada? Ningbing baik padamu. Fang Yuan, jangan bicara sembarangan. Aku dan Ningbing sekarang hanya teman biasa. Yang Weinan berkata dengan dingin. Aku mengangguk. Teman biasa yang tidur seranjang. Yang tidak kuduga adalah Yang Weinan tiba-tiba menyerang. Tanpa peringatan. Aku tidak tahu kalimat atau gerakan mana yang benar-benar memancing amarahnya. Di depan Ningbing dan Yu Youwei, aku dan Yang Weinan berkelahi di ruang tamu. Dia terlihat tegap, tapi tidak punya banyak tenaga. Pria yang memulai perkelahian ini kuhajar habis-habisan di lantai. Ningbing yang memisahkan kami. Dia berdiri di depan Yang Weinan, berteriak padaku dengan nada yang belum pernah kudengar. Fang Yuan, kamu gila ya? Weinan, kamu tidak apa-apa. Aku tertegun, bahkan lupa pada darah yang mengalir dari hidungku. Aku hanya menatap Ningbing dengan tenang, melihatnya dengan cemas mengambil tisu untuk menyeka darah di wajah Yang Weinan. Saat ini, aku menjadi pelaku kekerasan, dan Yang Weinan justru menjadi korban. Tiba-tiba, aku menjadi sangat tenang. Ketenangan yang selama 7 tahun bersama Ningbing belum pernah kurasakan. Yu Youwei dan Yang Weinan pergi. Aku dan Ningbing duduk berhadapan di meja makan. Baru saat itulah dia teringat hidungku yang berdarah. Baru saja mau mengambil tisu untuk membantuku. Aku menghindar. Fang Yuan, kamu benar-benar bermasalah. Suara Ningbing terdengar dingin. Masalah kita berdua bukankah sudah ada sejak lama? Hanya saja waktu itu kau sama sekali tidak peduli. Sedangkan aku terus menghindar. Seberapa besar cintaku padamu? Hanya kau yang tahu. Aku menoleransi segalanya untukmu. Itu karena aku terlalu peduli padamu. Tapi perasaan itu harus timbal balik. Hati manusia itu terbuat dari daging. Bisa lelah, bisa terluka, bisa sedih. Ningbing, kita putus saja. Aku menatapnya dan mengatakan kalimat ini sambil tersenyum. Tanpa beban sedikit pun. Begitu alami. Bahkan nada bicaraku sangat tenang. Ningbing langsung terkejut. Ekspresi wajahnya berubah dari terkejut menjadi bingung, lalu kosong, dan akhirnya panik. Kami saling menatap seperti itu selama beberapa menit. Aku masih ingin mengatakan sesuatu, tapi dipotong oleh Ningbing. Kali ini, dia tidak memberiku kesempatan untuk melanjutkan. Dia berdiri dengan penuh emosi. Fang Yuan, ayo kita menikah. Hari ini ulang tahunmu. Ningbing berusaha keras untuk menenangkan diri. Tapi senyumnya sudah hampir tidak bisa dipertahankan. Seolah kalimat kita putus saja tadi tidak pernah terjadi. Dia mengeluarkan sebuah kue dari bawah meja. Tadi aku sibuk berkelahi dengan Yang Weinan. Sama sekali tidak memperhatikannya. Ayo potong kuenya. Ini ulang tahunmu yang ke-29. Tapi aku bilang pada toko kuenya untuk memasang lilin angka 18. Pria akan selamanya menjadi remaja. Selamanya 18 tahun, aku tidak bergeming. Lihat ini apa? Ningbing mengeluarkan sepasang cincin.
Fang Yuan, aku sudah lama menyiapkan cincin pernikahan kita. Aku sudah merencanakan beberapa hari yang lalu untuk melamarmu di hari ulang tahunmu. Fang Yuan, aku cinta kamu. Kita menikah. Ya, tanda tanya. Aku tahu aku dulu banyak melakukan kesalahan. Terlalu egois. Mengabaikan perasaanmu. Dalam hubungan ini, aku terlalu egois. Aku sangat bersyukur bisa bertemu denganmu. Menjadi pasanganmu. Ini adalah kehormatan terbesar dalam hidupku. Aku akan mengubah semua sifat egoisku. Percayalah padaku. Aku pasti akan mengubah semuanya. Aku bisa berhenti berhubungan dengan Yang Weinan. Aku bisa menghapus semua kontaknya. Fang Yuan, kita menikah ya? Aku tetap tidak bersuara. Fang Yuan, maaf. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku tidak seharusnya menyalahkanmu. Aku bersumpah, aku tidak sengaja melindungi Yang Weinan. Aku yang tidak memikirkan perasaanmu. Aku yang salah. Aku minta maaf padamu. Biar kupasangkan cincinnya untukmu. Aku benar-benar salah. Fang Yuan, aku sangat mencintaimu. Kalau tanpamu, aku pasti akan gila. Kumohon, bicaralah sesuatu. Ya, tanda tanya. Sikapmu yang seperti ini membuatku sangat takut. Aku sangat ketakutan olehmu. Bai Ningbing menangis terseduh-seduh. Dia berjongkok di hadapanku, menggenggam tanganku erat-erat, sambil menangis dan mencoba memasangkan cincin itu. Tapi ku tepis tangannya. Aku hanya mengucapkan satu kata putus. Seolah itu menguras semua tenaganya. Dia dan seluruh pertahanannya runtuh. Langsung jatuh ke lantai. Aku berdiri, membantunya bangkit, dan menyeka air mata di wajahnya. Ningbing, kita sudahi saja sampai di sini. Aku terlalu lelah. Benar-benar tidak kuat lagi. Tidak. Atas dasar apa? Kau mau bersama? Kita bersama. Mau putus? Langsung putus. Kau anggap aku ini apa? Bai Ningbing berteriak histeris. Dia memelukku erat-erat. Dengan sekuat tenaga. Aku membiarkannya memelukku. Berdiri diam tak bergerak. Kita sudah sama-sama dewasa. Lebih baik berpisah baik-baik. Beri sedikit martabat untuk kita masing-masing. Itu juga sebuah akhir yang baik. Kau yang bilang. Suara Bai Ningbing serak dan berat. Seluruh tubuhnya gemetar. Fang Yuan, aku salah. Aku benar-benar salah. Malam itu aku dan Yang Weinan tidak melakukan apa-apa. Dan tadi, aku terlalu emosional. Aku sama sekali tidak menyangka Yang Weinan akan berkelahi denganmu. Ternyata dia melihat semuanya dengan jelas tadi. Yang pertama kali memukul hidungku adalah Yang Weinan. Aku membuka mulut. Apakah malam itu benar-benar terjadi sesuatu atau tidak? Sekarang membicarakan itu, semua tidak ada artinya lagi. Apa kau tidak sadar? Selama setengah tahun ini, aku tidak pernah mengirimimu pesan lebih dulu. Aku yang dulu menelponmu seperti orang gila di malam hari. Yang melarangmu berhubungan dengan Yang Weinan. Sudah bukan aku lagi. Aku melepaskan pelukan Bai Ningbing dan berjalan kembali ke kamar. Dengan wajah tanpa ekspresi mulai membereskan barang-barangku. Sebenarnya tidak banyak yang harus dibereskan. Di rumah ini, barang-barang milikku sangat sedikit. Baik itu pakaian, perlengkapan sehari-hari, maupun posisi dalam hubungan. Aku baru sadar. Aku tidak punya banyak barang bawaan. Kopernya setengah kosong. Tangisan pilu Bai Ningbing terdengar dari ruang tamu. Fang Yuan, kau bajingan. Karena aku sudah lama berencana putus darinya. Jadi aku sudah mencari rumah baru sebelumnya. Juga sudah menghubungi pemiliknya. Tinggal transfer uang sewa. Aku bisa langsung pindah malam itu juga. Bai Ningbing merentangkan tangannya, menghalangi pintu dengan sekuat tenaga. Fang Yuan, kumohon jangan tinggalkan aku sendirian. Aku takut gelap dan takut sendirian. Aku lebih takut hidup tanpamu. Dia menangis sampai tubuhnya kejang. Aku meliriknya. Bukankah masih ada Yang Weinan? Aku tidak ingat sudah berapa kali. Setiap kali kita bertengkar, kau akan berkata dingin padaku. Bilang saat kau paling butuh ditemani. Saat paling kesepian, selalu Yang Weinan yang ada di sisimu. Bai Ningbing, semua ini benar-benar harus diakhiri. Mimpiku seharusnya sudah berakhir setengah tahun yang lalu. Malam itu aku pergi tanpa sisa. Hatiku terasa lega luar biasa. Pindah ke rumah sewaan yang baru. Aku semalaman tidak teringat pada Bai Ningbing. Di internet sering dikatakan, efek setelah putus baru akan terasa setelah lebih dari setengah bulan.
Apakah nanti akan terasa sakit? Aku tidak bisa menebaknya. Tapi satu hal yang sangat jelas di hatiku. Kali ini, aku sama sekali tidak akan kembali. Setelah itu, Bai Ningding setiap hari muncul tepat waktu di bawah kantorku. Membuat masalah ini diketahui oleh seluruh kantor. Atasanku bahkan sampai memanggilku bicara beberapa kali. Dia menangis memohon padaku. Wanita yang menganggap harga diri lebih penting dari segalanya ini. Di depan semua orang, melakukan hal yang paling rendah. Hampir saja dia berlutut padaku. Hari kelima setelah putus, aku mengundurkan diri dari pekerjaan. Tidak membawa barang apapun. Bahkan surat pengunduran diri ditandatangani oleh rekan kerja. Begitu saja. Dalam semalam, aku seolah dari dunia Bai Ningbing. Lenyap sepenuhnya. Kami berdua memang tidak punya banyak teman yang sama. Bahkan kontak WeChat Yu Wei dan Yang Weinan. Selama beberapa tahun ini, jumlah obrolan kami tidak sampai 10 kali. Hari aku mengundurkan diri, aku sekalian memblokir mereka berdua. Segala tentangku tidak ada lagi hubungannya dengan Bai Ningbing. Dunianya juga tidak ada hubungannya lagi denganku. Kita seperti dalam perjalanan hidup. Hanya seorang pejalan kaki yang kebetulan masuk ke kehidupan satu sama lain. Tidak perlu bicara soal utang budi. Hanya ada perpisahan yang elegan. Setelah berpisah, masing-masing lapang dada. Masing-masing menemukan kebahagiaan. Selama mencari pekerjaan, aku setiap hari pergi pagi sekali dan pulang larut malam. Dalam kondisi ekonomi seperti sekarang, mencari pekerjaan yang cocok sangatlah sulit. Tapi dibandingkan dengan siksaan dan penderitaan yang diberikan oleh hubungan ini, kesulitan ini benar-benar bukan apa-apa. Seperti kata pepatah, jika aku punya kemampuan untuk mencintaimu, aku juga punya kemampuan untuk mengubur cinta ini dengan tanganku sendiri. Tadinya kukira, hidupku akhirnya bisa benar-benar tenang. Ternyata, di hari ke-10 setelah putus, setelah menyebar banyak lamaran, saat aku menyeret tubuh lelahku kembali ke kontrakan, menunggu telepon wawancara yang tak kunjung datang, aku melihat seseorang duduk di tepi taman. Itu Bai Ningbing. Di depannya ada sekardus bir. Sepertinya dia sudah mabuk berat. Fang Yuan. Saat dia melihatku, matanya seolah kembali bersinar. Dia berlari ke arahku sambil menangis. Langkahnya terhuyung-huyung ingin memelukku. Tapi aku menghindar. Dia yang mabuk langsung jatuh ke tanah. Tapi tanpa pikir panjang dia bangkit lagi dan terus mencoba memelukku. Aku membentaknya. Kau kekanak-kanakan sekali. Bai Ningbing, bukankah kau dulu wanita yang sangat angkuh? Sangat menjaga harga diri. Kau sudah dewasa. Kau sadar tidak apa yang kau lakukan? Sekarang posisi kami bertukar. Aku baru mengerti. Dulu, saat aku berlutut di tanah menjelaskannya, bahkan tidak perlu melompat dari jendela untuk membuktikan cintaku. Betapa mengerikannya adegan itu di matanya. Bai Ningbing benar-benar hancur, seperti anak kecil yang berbuat salah dan memohon ampunan. Di depan begitu banyak orang yang lewat, di bawah tatapan aneh mereka, dia menangis meraung-raung. Fang Yuan, aku benar-benar tahu aku salah. Dalam hubungan ini, aku terlalu egois. Baru setelah kehilanganmu aku mulai takut. Aku setiap malam tidak bisa tidur. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku cinta kamu. Kumohon kita balikan ya. Kau sudah membalasku. Aku juga tahu aku salah. Lelucon ini terlalu keterlaluan. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Aku menatapnya dengan dingin. Siapa yang mengajarimu? Bai Ningbing tertegun dengan mata berlinang. Tidak langsung mengerti maksudku. Tidak ada yang menyuruhku. Ini semua dari hatiku. Aku tidak bohong. Kenapa kau tidak mau memberiku satu kesempatan pun? Bahkan kesempatan untuk berubah demimu pun tidak kau berikan. Hanya karena aku dekat dengan Yang Weinan, aku bisa sekarang juga di depanmu. Menghapus semua kontaknya. Aku sedikit pasrah. Aku bertanya siapa yang menyuruhmu minum di bawah rumahku. Dan bagaimana kau bisa menemukan tempat tinggalku? Dulu sekali, aku mati-matian mencintai wanita di hadapanku ini. Berharap bisa lengket dengannya 24 jam sehari. Dan sekarang, aku justru mati-matian ingin lari darinya. Bai Ningbing menyeka air matanya. Sambil terisak dia berkata, aku pergi ke kantormu. Rekan kerjamu yang sangat baik itu, bilang kau sudah mengundurkan diri. Aku dapat alamat barumu darinya. Soal minum,
Itu Yang Weinan yang mengajariku. Yang Weinan. Lagi-lagi Yang Weinan. Seolah-olah yang berpacaran denganku sebenarnya adalah pria itu. Dulu Yang Weinan ingin bertemu Bening Bing. Bukankah selalu dengan cara minum ini? Dan selalu berhasil. Posisinya di hati Bening Bing pernah membuatku cemburu berkali-kali. Pria itu tampan. Matanya bulat seperti rusa. Secara alami disukai wanita. Waktu kuliah, dia adalah objek iri dan cemburu semua pria. Sepertinya orang seperti mereka tidak pernah kekurangan pacar. Dia muncul kembali di kehidupan kami 3 tahun setelah dia dan Bening Bing putus. Dan kembali muncul di kehidupanku. Saat itu, aku dan Bening Bing sudah berpacaran 2 tahun. Bagus sekali. Aku akhirnya tidak perlu lagi merasa cemas. Aku mencengkeram bahu Bening Bing dengan kuat. Bening Bing, kita sudah dewasa. Sebelum mencintai orang lain, kita harus belajar mencintai diri sendiri. Kata-kata ini, kau yang mengajariku. Lihatlah, kau sekarang membuat dirimu jadi seperti apa? Di mana primadona Ba yang penuh semangat dulu? Aku mengguncangnya dengan kuat. Tapi dia hanya terus menangis. Menangis tanpa henti. Orang-orang di sekitar yang menonton sudah mulai menunjuk-nunjuk ke arahku. Lagi pula, para penonton yang tidak tahu apa-apa itu melihat penampilan Bening Bing yang begitu menyedihkan. Siapa yang akan peduli pada hal lain? Sebelum cemoohan orang banyak dimulai, aku melepaskan Bening Bing dan kembali ke kamarku. Fang Yuan, aku tidak akan menyerah. Dia berteriak dari bawah dengan suara bergetar. Malam itu dia benar-benar tidak pergi. Dia berganti gaun pengantin di dalam mobil dan minum bir semalaman di bawah. Aku jadi terkenal di kompleks ini. Tapi aku sudah tidak punya uang lebih untuk pindah ke tempat lain. Kegigihan Bening Bing berkali-kali membuatku terkejut. Dia pindah ke seberang apartemenku. Dia tahu aku belakangan ini terus mengirim lamaran. Lelah fisik dan mental karena mencari pekerjaan. Jadi setiap malam dia pergi ke supermarket terdekat untuk membeli bahan makanan. Saat aku pulang, dia sudah selesai memasak. Duduk di depan pintunya entah sudah berapa lama. Fang Yuan, kau sudah pulang? Aku sudah selesai memasak. Semua kesukaanmu. Telur orak-arik tomat, daging asap tumis paprika merah, babi kukus dengan sayur asin, sup iga dengan buncis, dan salad pari. Semuanya masih hangat. Aku memanaskannya di microwave setiap beberapa menit. Aku tertegun sejenak. Tiba-tiba teringat, dulu aku di ruang tamu tengah malam, menyiapkan air rendaman kaki untuknya. Bukankah sama seperti ini? Airnya dingin. Aku panaskan. Penuh. Ku buang sedikit. Kita berdua pernah untuk satu sama lain melakukan hal seperti ini tanpa lelah. Hanya saja sekarang orang itu berganti menjadi Bening Bing. Aku menatapnya dan berkata, aku tidak bisa makan pare. Bagaimanapun juga tidak bisa ku makan. Tapi aku makan pare karena dulu kau suka. Bening Bing tertegun. Aku tersenyum pasrah. Semua masakan yang kau sebutkan itu, aku menyukainya hanya karena kau suka. Asalkan itu yang kau suka. Dulu, meskipun aku sulit menerimanya, seperti pare yang mematikan itu, aku hanya bisa menahan mual, menelannya bulat-bulat, bahkan tidak berani mengunyahnya. Kau sama sekali tidak tahu, kan tanda tanya. Karena saat kita makan, kau selalu sibuk dengan ponselmu, mengobrol dengan Yang Weinan. Kau tidak pernah benar-benar melihat ekspresiku saat menelan pare. Bening Bing berdiri di sana dengan tubuh gemetar. Setelah sekian lama, dia baru bertanya dengan suara yang sama bergetarnya. Apa saja yang telah kulakukan dulu? Aku melambaikan tangan. Aku sudah makan. Makanlah sendiri. Sebelum dia sempat bicara lagi, aku membuka pintu dan masuk. Aku tidak ingin memberinya harapan apapun. Juga takut diriku akan luluh dan kembali. Bening Bing sekarang terus berkata ingin berubah demiku. Tapi, kalau aku luluh, puluhan tahun ke depan, jika pengalaman masa lalu terulang lagi, aku benar-benar akan gila. Cinta itu bisa membuat orang menjadi gila, kehilangan akal sehat. Malam itu, Bening Bing mengetuk pintuku. Melalui lubang intip, aku melihat dia memegang sebilah pisau. Perlahan menggoreskannya ke pergelangan tangannya. Aku segera membuka pintu dan merebut pisau buah itu sebelum dia melukai dirinya. Belum sempat memakinya,
Bai Ningbing langsung memelukku, sambil menciumiku dengan liar, dan mulai melepas pakaiannya sendiri. Cukup, kali ini aku benar-benar marah. Aku mendorong Bai Ningbing dengan keras. Jika beberapa kali sebelumnya tidak disengaja, maka kali ini aku benar-benar sengaja. Dia jatuh terhempas ke lantai. Pakaiannya berantakan. Aku tidak membantunya, hanya berdiri di sana menatapnya. Kau pikir kau masih anak kecil? Bai Ningbing dengan putus asa memeluk lututnya, duduk di lantai, menangis dan berkata padaku, Fang Yuan, baru saat aku berada di posisimu dulu, memberikan segalanya untuk seseorang, aku baru mengerti ternyata begitu sulit. Benar-benar sangat sulit. Aku baru bertahan sebulan lebih sudah tidak tahan. Tapi kau bertahan selama 5 tahun penuh. Aku memejamkan mata. Ternyata dia tahu segalanya. Bai Ningbing tahu dengan jelas kapan dia mulai bersikap dingin padaku. Yaitu sejak tahun kedua. Sejak Yang Weinan muncul kembali. Bisakah kita bicara baik-baik sekali saja? Aku janji. Setelah pembicaraan kali ini, aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Tatapan Bai Ningbing penuh dengan ketulusan. Akhirnya aku pun mengangguk. Kami duduk di sofa. Di bawah tatapanku yang terkejut, dia mengambil sebatang rokok dari kotak rokokku, menyalakannya dengan gerakan yang mahir, seperti seorang perokok berat. Kapan kau belajar? Malam saat kita putus. Aku pergi ke toko kecil dan membeli 1 slop. Kau masih ingat tidak? Waktu sekolah kau bilang padaku, belajar apapun cepat sekali. Saat itu, kau kurus dan tidak terlalu menonjol. Di kelas banyak laki-laki dan perempuan. Sering kali terabaikan. Kita berdua adalah siswa pintar saat itu. Aku duduk di depanmu. Aku mengangguk. Ingat, kau sangat hebat. Juga ketua OSIS. Saat itu, banyak sekali yang mengejarmu. Kau sangat sempurna dan juga ramah. Setiap ada soal yang tidak ku mengerti, aku bertanya padamu. Kau selalu menjawab dengan sabar. Kita pun perlahan-lahan menjadi akrab. Membahas pelajaran bersama. Membahas tokoh sejarah. Setelah kelas, kita tinggal bersama di kelas. Atau pergi ke perpustakaan. Saat kau tersenyum, ada 2 lesung pipi, sangat manis. Bisa dibilang, rasa sukaku padamu dimulai dari kekaguman. Saat itu, aku sudah yakin. Seumur hidupku aku tidak akan pernah jatuh cinta pada gadis lain. Aku hanya bisa menatapmu diam-diam. Menikmati semua yang kau bagikan padaku. Sedih karena banyaknya pengejar di sekitarmu. Sesekali kau tersenyum padaku, menanyakan kabarku. Itu sudah bisa membuatku senang semalaman tidak bisa tidur. Aku juga tersenyum sambil mengenang masa lalu bersamanya. Saat itu, semua orang terbiasa tidak melihatku. Tapi begitu aku mengangkat kepala, aku bisa melihat diriku di matamu. Kau saat itu begitu hebat, begitu bersemangat. Pada saat ini, kenangan kita seolah tumpang tindih lagi. Kita seolah berjalan menyusuri kampus itu lagi, melewati setiap tempat yang pernah kita singgahi, tertawa, berbagi rahasia, tempat di mana jantung kita berdebar kencang. Baik itu ruang kelas, kantin, perpustakaan, maupun jalan setapak yang rindang itu. Saat Yang Weinan muncul, aku sendiri yang tidak terima. Hatiku yang tenang menjadi gelisah. Siapa? Siapa yang bisa khawatir? Aku hanya mengandalkan kau yang memanjakanku. Sehingga aku berulang kali egois dan mempersulitmu. Menganggap kebaikanmu sebagai hal yang biasa. Aku yakin kau tidak akan pergi. Karena itulah aku berani di antara kau dan Yang Weinan. Bermain-main. Tapi saat kau benar-benar pergi, aku benar-benar panik. Seolah dalam semalam aku menjadi dewasa. Baru kusadari aku mencintaimu sampai ke tulang sumsum. Aku hanya tersenyum. Semua yang kau katakan itu sudah berlalu. Cermin yang pecah tidak bisa disatukan kembali. Dulu begitu. Sekarang pun begitu. Aku menatap lurus ke mata Bai Ningbing dan berkata padanya, seumur hidupku, aku tidak mungkin bisa jatuh cinta pada orang lain lagi. Ini tidak adil bagi orang yang akan menikah denganku nanti. Sangat tidak adil. Kau masih ingat tidak? Dulu aku selalu bilang di matamu ada bintang. Tapi sekarang, langit berbintang itu sudah hilang. Aku tidak bisa menemukannya lagi. Aku berdiri dan membuka pintu. Berdiri di samping. Tadi aku menelepon ayahku. Dia bertanya, kapan aku akan membawa pacar pulang.
Bai Ningbing langsung menyahut. Sekarang juga bisa. Kita langsung berangkat. Aku menggelengkan kepala dengan lelah. Bukankah kau selalu tidak mau bertemu orang tua? Awalnya, kau bilang terlalu cepat. Kemudian, kau bilang hubungan kita belum stabil. Lalu kau menganggapku keenak-kanak AN. Kenapa sekarang mau? Aku bilang pada ayahku, kita sudah putus. Di seberang telepon, ayahku terdiam lama. Aku berkata ke telepon, Ayah, aku lelah. Benar-benar sangat lelah. Ayahku baru berkata, kalau lelah, pulanglah istirahat sebentar. Aku tidak bersuara lagi. Bai Ningbing berbalik, perlahan berjalan ke hadapanku. Berjinjit, melingkarkan tangannya di leherku. Pria yang kucintai. Untuk terakhir kalinya, biarkan aku menciummu. Boleh tanda tanya. Bibirnya menempel padaku. Aku tidak menghindar. Juga tidak merespon apapun. Hanya berdiri diam. Sama seperti dulu saat aku menciumnya. Reaksinya persis sama. Beberapa tahun kemudian, pada saat ini, dengan ciuman yang sama, kita berdua justru merasakan sakit hati yang sama seperti yang dirasakan pihak lain waktu itu. Air mata Bai Ningbing jatuh saat aku menutup pintu. Seluruh tubuhku merosot di sepanjang pintu. Duduk di lantai dan menangis sejadi-jadinya. Aku pernah bilang padanya, hati manusia itu terbuat dari daging. Jika tidak bisa dihangatkan, ia juga akan menjadi dingin. Saat itu, aku akui aku luluh. Tapi pada saat itu juga, aku bertekad tidak akan memberi Bai Ningbing kesempatan lagi. Juga tidak memberi diriku sendiri kesempatan. Aku semalaman tidak tidur. Langsung memesan tiket kereta pulang kampung. Keesokan paginya jam 8, aku mengurus penghentian sewa. Mematikan ponsel, lalu membawa koper, menyelinap keluar dengan sangat hati-hati seperti pencuri, menuju satu-satunya tempat berlindung yang tersisa dalam hidupku. Hanya di sanalah aku bisa tenang. Kota ini, aku mungkin tidak akan pernah kembali lagi. Entah rela atau menyesal. Di sini tersimpan terlalu banyak kenangan. Ada yang bahagia, ada yang sedih, ada juga yang putus asa, agar bisa pergi dengan lancar. Aku takut dia akan menunggu di pintu. Jadi aku sengaja menghindari jam kerjanya. Tapi aku sama sekali tidak menyangka. Taksi baru saja tiba di stasiun kereta. Aku benar-benar tertegun. Bai Ningbing berdiri di depan pintu masuk stasiun. Berdiri dengan begitu tenang. Tatapan kami bertemu. Dari matanya yang penuh kelelahan, aku bisa melihat. Dia sudah menunggu di sini sejak semalam. Aku sama sekali tidak ragu. Kalau aku tidak datang hari ini, dia bisa terus menunggu. Mati-matian menunggu di sini. Wanita ini, hal seperti ini pasti bisa ia lakukan. Aku tidak bisa menebak kapan kau akan pergi. Tapi aku yakin kau pasti akan pergi. Sekali kau pergi, kita benar-benar tidak akan bertemu lagi seumur hidup ini. Fang Yuan, apa kau tega sekejam ini? Aku mengangguk, tidak berkata sepatah kata pun. Aku antar kau, kata Bai Ningbing, lalu merebut koper dari tanganku. Kami berdua duduk diam di ruang tunggu. Tidak ada yang bicara. Terus diam sampai kereta tiba. Bai Ningbing menyeret koperku yang berat itu, mengantarku sampai ke pintu gerbong. Dia menatapku dan berkata, Fang Yuan, ayo kita buat janji. Kita saling membelakangi, masing-masing berjalan 10 langkah. Waktu 10 langkah itu cukup untukmu naik ke kereta. Saat aku berbalik, kalau kau masih berdiri di sana dan belum naik kereta, kita balikan. Kita menikah. Kita tinggalkan tempat ini. Tinggalkan semua orang di sekitarku. Pergi ke tempat lain untuk berjuang bersama. Menikah, punya anak. Aku akan menggunakan sisa hidupku untuk menyembuhkan hatimu yang penuh luka. Boleh. Dia sangat takut. Aku bisa melihat dia mati-matian menahan suaranya yang bergetar dan tubuhnya yang gemetar. Aku balik bertanya, kau begitu yakin aku akan berbalik? Bai Ningbing mengangguk kuat, menatapku dengan tatapan yang sangat yakin. Aku percaya, karena aku adalah wanita yang paling kau cintai seumur hidupmu. Maka, aku dan Bai Ningbing berdiri saling membelakangi. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 5 langkah, 9 langkah, 10 langkah. Aku tidak ragu sedikit pun. Langsung naik ke kereta.
Aku berdiri di dalam kereta. Dan Bai Ningbing berdiri 10 langkah jauhnya. Saat dia berbalik, aku melihatnya. Dan tertegun. Di antara kami, jelas hanya ada jarak 20 langkah. Tapi rasanya seperti dipisahkan oleh gunung yang tak bisa dilewati. Laut. Cinta yang terhalang gunung dan laut. Gunung dan laut tak bisa diratakan. Gunung tak punya jalan untuk didaki. Laut tak punya perahu untuk diseberangi. Bai Ningbing menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air matanya jatuh tak terbendung. Cahaya di matanya benar-benar padam. Kereta perlahan bergerak. Awalnya dia ikut berjalan. Lalu mulai berlari kecil. Tidak ada di antara kami yang bicara. Hanya saling menatap mata dari balik jendela. Tangan Bai Ningbing menempel di kaca jendela. Dia jatuh. Lalu bangkit lagi. Jatuh lagi. Bangkit lagi. Perlahan. Sosoknya benar-benar hilang dari pandanganku. Hanya meninggalkan bekas telapak tangan yang jelas di jendela. Seperti di kaca rumah yang berkabut. Sebuah karya seni yang digambar dengan tangan. Selamat tinggal, Ningbing. Wanita yang pernah sangat kucintai. Hatiku yang sudah hancur berkeping-keping ini sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Selamat tinggal, Fang Yuan. Bocah bodoh di masa lalu. Mulai sekarang, kita akan berjalan di jalan masing-masing. Menuju kegelapan kita masing-masing. Hanya berharap kita di masa depan masih punya kekuatan untuk mencintai seseorang.